Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rasarawesa dengan NIM 19042113. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara. Baik teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin menjelaskan atau memaparkan mengenai materi yang saya dapatkan, yaitu statistik parametrik dan non parametrik. Baik, di sini sama-sama kita bisa melihat bahwa materi yang saya paparkan yang pertama yaitu mengenai statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas pada umumnya. Jika data tidak menyebar normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik, atau setidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar mengikuti sebaran normal sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Mengenai materi itu saja, kita di sini dapat kita lihat statistik parametrik ini juga dikemukakan oleh pendapat yang bernama Sugiono yang berpendapat bahwa statistik parametris itu bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan berdistribusi normal. Untuk itu, sebelum penelitian menggunakan teknik ini, statistik parametrik, maka kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Bila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan untuk perlu digunakan secara statistik non-parametrik. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai keunggulan dan kelemahan statistik parametrik. Yang pertama yaitu keunggulannya, satu, syarat-syarat parameter dari suatu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Atau yang kedua, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi normal secara memiliki varian yang homogen. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan, yaitu yang pertama, populasi harus memiliki varian yang sama. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Slide selanjutnya yaitu menurut Santoso tahun 2010 nomor 10, metode statistik parametrik digunakan untuk yang pertama, data dalam jumlah besar biasanya di atas 30. Yang kedua, distribusi data adalah normal atau dapat dianggap normal. Dan yang terakhir, data bertipe interval atau rasio jika salah satu asumsi di atas tidak terpenuhi, seperti jika data cukup banyak namun tidak berdistribusi normal atau tipe data adalah nominal atau ordinal, maka metode statistik non-parametrik dapat digunakan. Baik, kita masuk slide yang selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai statistik non-parametrik. Menurut pendapat para ahli, menurut Sulaiman tahun 2000 nomor 1 yang mengatakan bahwa tes statistik non-parametrik adalah tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi. Anggapan-anggapan tertentu dikaitkan dengan sejumlah besar tes-tes non-parametrik, yakni bahwa observasinya independen dan bahwa variabelnya yang diteliti pada dasarnya memiliki kontinuitas. Selanjutnya yaitu menurut pendapat para ahli, menurut Suci Tawati tahun 2009 nomor 3 yang berpendapat bahwa kelebihan-kelebihan statistik non-parametrik itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu perhitungannya sederhana dan dapat dikerjakan dengan cepat karena analisanya menggunakan cacahan peringkat rang, bahkan dapat menggunakan tanda dari selisih pengamatan berpasangan. Yang kedua, datanya tidak harus merupakan data kuantitatif tetapi dapat berupa kualitatif atau skala nominal atau ordinal. Dan yang terakhir yaitu nilai peluang dari sebagian besar uji statistika non-parametrik diperoleh dalam bentuk yang lebih pasti, kecuali untuk kasus sampel yang besar dapat berupa kualitatif atau skala nominal atau ordinal. Dan yang terakhir yaitu nilai peluang dari sebagian besar uji statistika non-parametrik diperoleh dalam bentuk yang lebih pasti, kecuali untuk kasus sampel yang besar. Tidak peduli bagaimana bentuk sebaran populasi yang merupakan induk dari sampel-sampelnya. Nah, kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu kekurangan statistik non-parametrik, yaitu yang pertama, uji-uji non-parametrik tidak memanfaatkan semua informasi yang terkandung dalam sampelnya. Akibatnya, uji non-parametrik memerlukan ukuran sampel yang lebih besar dibandingkan uji parametrik untuk mencapai peluang kesalahan jenis 2 yang sama.
Selanjutnya, kekurangannya itu dapat kita lihat dari PPT yang saya paparkan. Uji non-parametrik tidak dapat digunakan untuk menguji adanya interaksi. Dan yang terakhir, metode non-parametrik tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan seperti dalam analisa regresi karena asumsi sebaran norma tidak dapat dipenuhi. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.